Oke, terima kasih waktunya kakak-kakak semua. Saya, kita dari kelompok A atau namanya Kang AI. Di kesempatan proyek kedua ini, text summarization, saya berkesempatan untuk bekerja bareng Kadafa ya. Jadi yang sebelumnya 3 orang, kita sekarang 2 orang. Oke, next, kita pertama mungkin ngelihat dari overview dulu kayak dari background dan dari problem statementnya. Mungkin sebelumnya ini udah di-mention sama grup sebelumnya kalau sama aja sih sebenarnya untuk backgroundnya si kenapa kita kayak apa namanya melatih model NLP buat si text summarization memang informasi ya yang beredar itu di sekitaran kita itu sangat banyak dan mungkin membuat kita juga overwhelming ya di saat informasi yang kita terima banyak, terus kita juga pengen mengkonsumsi banyak informasi, dan salah satunya itu dengan adanya bantuan AI dari si text summarization ini, kita juga bisa kayak menghemat atau mengefektifkan waktu ya, tanpa membaca banyak sebuah informasi, tapi kita tetap bisa mendapatkan hasil yang baik atau mungkin yang kurang lebih sama lah si konteks dari si berita itu sendiri. Nah, selain itu juga kita di proyek kali ini menggunakan ini ya model NLP BERT dan ya itu dulu aja ya. Nah, terus next ke problem statement-nya juga kita mencoba ingin melatih ya model BERT itu, terus kita juga mencoba fine tuning dan juga kita pengen tahu sih gimana cara membuat si model yang kita latih ini menjadi menghasilkan hasil yang proper. Oke, selanjutnya di proyek kali ini kita sebetulnya hanya membandingkan dua tipe summarization aja, Kak. Jadi ada extractive summary dan juga ada abstractive summary yang dimana kalau extractive summary kan memang sebuah kayak mencari kesimpulan dari sebuah informasi yang dimana berdasarkan dari data itu sendiri kan ya. Dan kemudian kalau abstractive summary, si model ini bisa menghasilkan sebuah rangkuman yang dimana dia itu seperti menciptakan bahasanya sendiri gitu. Jadi seperti mungkin teknik parafrasa. Oke, untuk berikutnya di sini ada cycle dari proyeknya sendiri. Seperti proyek yang sudah-sudah kayak di sini ada 5 step. Yang pertama ada collection data, juga preparasi atau persiapan. Terus dilanjutkan juga ada EDA ya. Lanjut ke data pre-processing, ada juga model training dan model evaluation. Nah, untuk kesempatan proyek kali ini saya membantu untuk mengerjakan teksnya itu dari step 1 sampai step 3. Untuk step 4 sama step 5 dibantu oleh Kadava, nanti setelah selesai saya menjelaskan sampai step 3 akan dilanjutkan oleh Kadava. Oke, berikutnya dataset yang kita terima berupa data dari berita online ya atau liputan6.com, artikel berita. Masuk ke dalam step 1. Di step 1 ini tadi ya data collection dan preparation. Di sini saya juga ambil beberapa library Python yang sekiranya bisa support untuk pelatihan atau step-step berikutnya. Lanjut ke dataset yang diterima juga setelah kita cek, memang beberapa data yang tersedia itu masih berupa data dalam format extensionnya JSON. Jadi kita di sini coba untuk parsing dulu si data tersebut agar lebih rapi ya menjadi sebuah data frame. Di sini bisa dilihat before afternya. Jadi sebelumnya itu eh, seperti data-data yang sudah ditoken secara manual ya. Lalu setelah itu kita coba ubah menjadi data frame dan penampakannya bisa teman-teman lihat di bagian bawah. Selanjutnya ke proses berikutnya. Kalau kita lihat informasi dari data frame yang sudah kita coba parsing, di sini kita mendapatkan informasi jumlah baris atau jumlah row ya dari keseluruhan data. Terutama data trainingnya itu ada sekitar 193.883 baris. Dan kolomnya sendiri ada 5.
Lalu kita juga cek untuk data-data atau teks yang mungkin ada eh, none atau nullnya dan sudah bersih ya, hasilnya nol. Lalu di sebelahnya informasi yang bisa disampaikan tipe dari si teks tersebut berupa mostly objek ya. Selanjutnya saya mencoba untuk mengecek frekuensi kata yang banyak keluar. Jadi di sini saya ada sedikit eksperimen teman-teman. Jadi yang pertama kan ketika melakukan mengetes gitu frekuensi kata menggunakan word cloud, menggunakan data mentah dulu ya. Karena memang kemarin dapat seperti informasi ya, advice dari Kak Adit sendiri untuk mengecek word cloud itu sebaiknya menggunakan raw data. Nah, di sebelah kiri bisa terlihat huruf-huruf yang besar itu berarti yang sering muncul kan. Di sini ada kata sambung, ada juga tanda baca ya, tanda titik atau koma, kata sambung dan mungkin saya kira informasi seperti ini saya jadi ingin coba membandingkan dengan gimana kalau si raw data ini sedikit di cleaning ya. Nanti si kata-kata yang keluar itu seperti apa. Dan setelah melakukan eksperimen sebelahnya, setelah di cleaning stop words-nya sih, saya di sini bisa teman-teman lihat juga ada kata-kata yang sering keluar itu seperti Jakarta, terus ada juga warga, baca, dan lain-lain. Jadi kata-kata yang terlihat besar itu yang banyak keluar dan yang ukurannya kecil yang jarang ya frekuensinya. Dan ini juga bisa membantu model juga ya saat khususnya pas pre-processing saya coba eh, untuk mengecek atau mengecek entity. Jadi barangkali bisa em, membantu model belajar lebih baik gitu kan untuk eh, entitas dari kata-kata yang tersedia di data frame tersebut. Seperti misalkan Jakarta kan masuk ke dalam lokasi atau misalkan ada beberapa kata seperti yang masuk organisasi atau dan lainnya gitu. Jadi eh, pada saat training data bisa 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 juga digunakan untuk membuat model memahami teks lebih baik. Jadi di sini mungkin informasi yang saya dapatkan pada saat melihat word cloud adalah seperti itu. Selanjutnya di sini tadi kan kalau kita lihat ya di halaman sebelumnya, kalau si dataset yang diterima itu kan masih sebelum diparsing itu kan masih berupa file JSON yang bentuknya itu jadi sudah dipenggal karena sudah kata per kata. Nah, sementara di sini saya membutuhkan informasi yang satu kalimat utuh. Jadi saya mengembalikannya dulu dari yang si data set yang tersedia berupa token manual itu menjadi satu kalimat utuhnya seperti apa. Jadi saya melakukan proses di tokenize si data frame tersebut. Dan untuk kolom yang diambil, di situ kan ada kolom clean article dan clean summary. Jadi dua-duanya saya coba untuk di tokenize. Sini teman-teman bisa lihat dari yang sebelumnya, sebelum di detokenize itu seperti apa dan hasilnya itu di bagian bawah sini ya. Ini untuk yang kolom clean article. Nah, untuk yang berikutnya, si summary article juga sama di tokenize dan hasilnya lebih pendek ya. Next juga kita kan tadi ingin mencoba nge-training model eh, dengan dua tipe summarize, yang satu ekstraktif dan abstraktif. Jadi kalau kita lihat di kolom-kolom ini kan si kolom ekstraktif summary ini kan masih berupa indeks ya. Jadi ini kita mesti melakukan proses parsing lagi. Ini sorry belum diedit. Jadi eh, diparsing lagi ya si extract summary ini ke dalam teks itu seperti apa. Dan setelah diparsing hasilnya kolom sebelahnya menjadi satu kalimat utuh sesuai dengan indeksnya. Oke, next ke step yang kedua yaitu text preprocessing. Di sini saya melakukan cleaning dan normalisasi. Normalisasinya seperti membuat semua teks itu menjadi lowercase. Nah, terus kayak menghapus si teks-teks yang tidak relevan, yang nggak kurang penting seperti domain atau juga spesial karakter atau mungkin make sure kalau di situ udah nggak ada lagi double spasi ya.
Lalu juga ada hapus stop words dan juga hapus punctuation. Nah, di sini tidak semua si apa namanya text summarization tadi tipe tipe rangkuman yang diterapkan cleaning, stop words dan punctuation. Yang saya pahami kalau untuk untuk melatih untuk melatih summarization khususnya ekstraktif itu udah membutuhkan cleaning lumayan deep cleaning ya atau mungkin lumayan bersih menggunakan dua-duanya stop words dan punctuation sebaiknya dilakukan. Nah, sementara untuk melihat hasil dari tipe summarization yang abstraktif sebaiknya hanya stop word saja yang dihapus karena hanya punctuation aja yang dihapus karena takutnya kalau nggak hapus stop words juga akan mempengaruhi nanti si datanya itu takutnya kurang akurat atau mungkin ada beberapa makna yang mungkin di situ penting bisa membantu si teksnya itu sendiri. Oke, lanjut ke hasilnya. Tadi sesudah di cleaning, di sini saya cleaning yang eh, ini ya, yang data yang sudah di detokenize. Jadi di sini kan kelihatannya before afternya juga si domain liputan6.com atau tanda titik, tanda koma juga kan sudah hilang setelah di cleaning. Dan untuk yang bawah ini adalah yang summary-nya ya, si kolom yang uh, di tokenize summary juga sama. Terlihat juga kalau normalisasi menjadi semua lowercase juga terlihat di penampakan berikut. Oke, lanjut. Tadi saya kan mendapatkan informasi dari word cloud ya, dari frekuensi kata yang terlihat di pas proses EDA. Nah, jadi di sini eh, saya coba untuk eh, anotasi ya, proses atau melakukan proses entities menggunakan NAR. Di sini jadi saya tidak melakukannya secara manual, tapi eh, kayak panggil fungsi dari Hugging Face kalau nggak salah ya. Nah, di situ jadi sudah otomatis dia mencari nanti di si data frame itu apa saja yang seperti misalkan masuk kayak organisasi atau misalkan person nanti dia mempelajari sendiri dan uh, menganotasi atau memberikan label secara otomatis. Dan sebetulnya untuk penggunaan NER ini nanti pada saat training eh, nanti mungkin bisa ditambahkan ya lebih kurang apa bisa ditambahkan informasinya oleh Kak nanti. Cuman di sini saya persiapan dulu aja untuk apa namanya menganalisis nernya. Siapa tahu nanti dibutuhkan pada saat iterasi atau coba-coba pada saat training datanya ya. Karena kalau yang saya pahami eh, si apa ner ini bisa membantu si teksnya itu nanti mungkin belajar bisa jadi lebih baik lagi. Jadi biar bisa memahami konteks lebih akurat lagi. Oke, selanjutnya setelah tadi di tokenize, saya token ulang lagi. Untuk proses yang saya lakukan mungkin sampai sini dulu. Selanjutnya bisa disambung oleh Kak Dava mungkin Kak. Baik, mungkin saya coba lanjutkan untuk presentasinya di bagian model training. Nggak boleh lanjut, Kak? Iya, jadi untuk proses model trainingnya sendiri, mungkin tadi sempat di bagian pre-prosesnya itu ada di tokenize juga ya. Jadi untuk melihat hasilnya itu seperti apa. Nah, tapi di sini mungkin saya coba define lagi eh, untuk training data trainingnya itu yang menggunakan train sample atau di sini tuh mungkin tadi Kak Dede belum sempat mention juga kalau sebetulnya dari dataset trainingnya itu sendiri kita hanya menggunakan sekitar 2000 data dari data training yang ada di datasetnya. Jadi ada sedikit alasannya itu berkaitan dengan hardware dan optimisasinya supaya uh, bisa lebih cepat secara eksekusinya karena dari kita sendiri itu melakukan prosesnya ini semua di lokal PC. Jadi memang kita coba untuk
ngambil beberapa persen saja dari datanya yang kita gunakan sebagai data training. Nah, kemudian juga saya define untuk data validation-nya, di mana data validation-nya ini sendiri itu di folder yang namanya dev. Nantinya data ini akan dikonversi menjadi sebuah variable dataset dan juga eval dataset yang mendefinisikan dia itu adalah sebuah dataset yang mana datasetnya itu sendiri dari library-nya Hugging Face kalau saya tidak salah. Jadi mengkonversinya dulu supaya bisa ditokenize lebih baik lagi nantinya. Boleh lanjut, Kak? Nah, kemudian untuk modelnya sendiri ini itu menggunakan encoder decoder model. Jadi dari library transformer pakai encoder decoder model. Karena alasan penggunaan encoder decoder model ini sendiri setelah saya cari itu dia lebih baik untuk mengenerate sequence to sequence. Jadi cukup lebih baik untuk bisa atau digunakan untuk membentuk sebuah fine tuning model dalam tag untuk tujuannya sebagai text summarization. Oleh karena itu, menggunakan encoder decoder model di sini dan di sini menggunakan pre-train model yang sama seperti di tokenizer-nya yaitu Indo benchmark, Indo base P1-nya. Dan untuk encoder decodernya sendiri itu juga menggunakan model yang sama. Jadi tidak karena dari encoder decoder modelnya sendiri itu bisa menggunakan model yang berbeda, tapi karena di sini dari problem statement-nya kita ingin mencari tahu bagaimana fine tuning BERT dan juga membuat model yang baik untuk text summarization menggunakan BERT, maka di sini menggunakan BERT-nya itu sendiri. Nah, ketika menggunakan encoder decoder model ada dua konfigurasi yang wajib untuk didefinisikan secara literal di codingannya, yaitu ada decoder start token ID-nya, kemudian ada padding token ID-nya itu sendiri. Boleh dilanjut, Kak? Nah, kemudian di sini dataset yang tadi sudah di-define di bagian pertama itu akan masuk ke fungsi preprocessing untuk ditokenisasi dan ditentukan bahwa manakah yang menjadi label dan mana yang menjadi data dari trainingnya itu sendiri. Kemudian datanya itu akan setiap data yang ada di dataset itu akan di mapping. Nah, boleh lanjut, Kak? Dan berikut ini untuk training argumennya. Jadi seperti yang tadi sempat di-mention sebelumnya, bahwasanya karena kita atau saya sendiri yang akan melakukan model training itu menggunakan local PC, oleh karena itu batch size-nya itu saya define hanya bisa 5, kemudian evaluation datasetnya itu batch size-nya hanya 1, terus di looping sebanyak 10 kali. Kemudian untuk trainernya sendiri itu menggunakan trainer yang dari library transformer dan kemudian bisa masuk ke proses trainingnya itu sendiri. Modelnya itu menggunakan encoder decoder model tadi, kemudian args-nya yang sudah ada di sini. Tokenized dataset itu sebagai training datasetnya dan juga evaluation tokenized datasetnya itu sebagai dataset validation-nya yang mana sudah di predefine pada slide sebelumnya. Boleh dilanjut, Kak? Oke. Nah, eh, mungkin dari saya itu baru sampai di sini aja untuk proses model trainingnya. Jadi untuk secara model trainingnya itu sendiri, itu kurang lebih itu seperti ini. Secara loss-nya itu sudah mencapai angka 0,4769. Ya, dan ketika di rata-rata ini training loss-nya itu ada di angka 0,9 dan untuk validation-nya itu ada di angka 1,5 angka 1,5. Dan ya memang karena menggunakan local PC jadi prosesnya pun juga berjalan cukup lama yaitu sekitar 10 jam untuk training datanya itu sendiri. Nah, eh mungkin untuk sekarang dari kelompok AS sendiri seperti hanya sampai di sini saja karena dari saya sendiri belum bisa melakukan valuation karena dalam 2 hari terakhir ada beberapa insiden yang terjadi terhadap kehidupan saya jadi tidak bisa semaksimal itu untuk bisa mengerjakan codingannya dan juga ada beberapa kesibukan di pekerjaan yang tidak bisa saya hindari. Mungkin seperti itu dari saya, Kak Putri, Kak Adit. Jika ada yang mau dikomentari, dipersilakan.